Alhamdulillah kita dijadikan manusia. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, terima kasih sudah selalu ikut menyimak Qalbun Salim ini. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih yang sudah ikut serta mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan Allah bahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi dan raja yang dianugerahi Allah dengan banyak kenikmatan seperti kekayaan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan Oke guys, kalau gitu terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kamu belum subscribe ya? Subscribe sekarang and like, comment, share, and subscribe pokoknya ya. Thanks for watching. kemampuan berbicara dengan hewan dan jin ya. Ia adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam yang juga seorang nabi dan raja. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan ayahnya setelah ia wafat. Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah dan indah yang dibangun dengan bantuan jin dan burung-burung. Ia juga memiliki pasukan yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin. Salah satu hewan kesayangannya adalah burung hudhud yang dapat terbang jauh dan memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman. Salah satu kisah terkenal tentang Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Balqis ya, yang merupakan penguasa kerajaan Saba. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya masuk Islam dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratu Balqis kemudian datang menemui Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah. Namun Nabi Sulaiman menolak hadiah-hadiah itu dan menunjukkan kepadanya keajaiban-keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, seperti mengangkut singgasana Ratu Balqis dari tempat Ratu Balqis ya. Terus dalam sekejap mata Ratu Balqis akhirnya menyatakan keimanan ketaatannya kepada Allah dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai pembangun bait suci yaitu Baitul Maqdis pertama di Yerusalem, yang merupakan tempat suci bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Nabi Sulaiman membangun bait suci dengan bantuan jin dan manusia sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman wafat pada usia 53 tahun. Menurut sebuah riwayat, saat ia wafat, ia sedang berdiri dengan tongkatnya sambil memerintahkan jin-jin untuk bekerja. Jin-jin tidak menyadari bahwa ia sudah wafat sampai seekor rayap memakan tongkatnya dan membuatnya jatuh. Hal ini menunjukkan bahwa jin-jin tidak mengetahui hal-hal gaib dan hanya Allah yang maha mengetahui. Subhanallah.
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada yang menyimak channel Kobun Salim ini, Allah itu maha gaib ya sahabat-sahabatku. Kita diciptakan menjadi manusia di dunia manusia yang sama-sama nyata. Dan Allah juga menciptakan jin yang gaib, yang tidak kelihatan. Dan dialah Allah yang maha gaib, yang tahu, yang terbaik setiap untuk hamba-hambanya. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, kita kadang-kadang sebagai manusia tidak pandai bersyukur dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kadang-kadang kenikmatan itu menjadikan kita menjadi makhluk yang sombong atau menjadi makhluk yang menuhankan sesuatu, yang mengakibatkan Allah tidak menyukai dan meridhoi hal tersebut. Apa saja sih yang biasa dituhankan oleh makhluknya atau manusia? Pertama adalah hawa nafsunya sendiri. Nah, hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu yaitu suatu keinginan yang berlebihan di dalam diri kita ya. Nafsu itu berbagai bentuknya ya. Ada nafsu lawamah, nafsu mutmainah, dan nafsu amarah. Yang Allah panggil itu nafsu mutmainah. Nafsu amarah apa saja? Nafsu amarah itu yaitu emosional kita. Nafsu amarah itu nafsu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu lawamah adalah nafsu yang kadang baik dan kadang berbuat jahat, maksiat ya. Dan yang Allah panggil adalah nafsu mutmainah, nafsu yang tenang tentunya, yang akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, ada kalanya manusia akan diuji dengan menangis dan ketawa. Semua silih berganti, tidak ada yang abadi. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, kita masih diberi napas, masih diberi kesempatan, masih diberi kemudahan dengan semua rezeki yang Allah berikan. Kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, karena nikmat itu akan terasa jika kenikmatan yang biasa kita rasakan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasakan nikmat itu tidak ada lagi karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru terasa ketika kenikmatan itu udah diambil lagi. Jadi menjadi sedih atau menjadi kehilangan. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, selalu berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap takdir yang Allah berikan. Jadilah hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah dengan sekecil apapun. Jadilah makhluk Allah yang selalu meminta hanya kepada Allah. Jauhkan hati kita menggantungkan kepada selain Allah, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang menuhankan sesuatu dan menyetarakan Allah dengan sesuatu. Kalau kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah, Allah itu maha pencemburu sahabat-sahabatku. Jadilah manusia yang hatinya tawakal hanya kepada Allah. Biarkanlah makhluk-makhluk Allah itu sama lemahnya ya sahabat-sahabatku. Tidak boleh kita menggantungkan hati kita ke makhluk Allah, tapi gantungkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, hidupkanlah hati kita, pikiran kita yang hanya mengingat Allah saja. Karena ketika kita tidak mengingat Allah,
hati kita tidak ada ketenangannya, sahabat-sahabatku. Semuanya hanya mengingat Allah, hati kita akan tenang. Dan belajarlah selalu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sabar, yang tawakal, yang pandai bersyukur dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah kita dijadikan manusia, dan suatu saat juga kita akan kembali lagi kepada Allah. Dan apa yang telah kita perbuat di dunia ini, mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah rahmati, Allah ampuni, dan Allah beri kemudahan di setiap masalah yang kita jalani ini ya. Bersabarlah sahabat-sahabatku, karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang pandai bersyukur. Allah mencintai orang-orang yang selalu tawakal kepada Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan dengan kisah Nabi Sulaiman menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Dia seorang raja yang Allah uji, yang Allah kasih kekuasaan, dan dia juga bisa berbicara dengan jin. Pasukan jinnya banyak, pasukan binatang banyak, pasukan manusia banyak. Tetapi dia tidak sombong dengan kekuasaan tersebut, karena dia tahu semuanya itu hanya ujian dari Allah, hanya titipan dari Allah, dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu hanya atas izin Allah. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang kekuasaannya sangat luar biasa, bisa menaklukkan binatang, jin, manusia. Dan ada burung yang bernama burung hudhud, itu juga sama pasukan Nabi Sulaiman yang suka memberikan informasi yang jauh atau bisa disuruh-suruh lah oleh Nabi Sulaiman. Pada suatu saat burung hudhud itu terbang dan melihat ada sekumpulan manusia yang menyembah matahari ya sahabat-sahabatku, yaitu kerajaan Ratu Balqis. Dan terbang lagi terus memberikan kabar kepada Nabi Sulaiman bahwa di negara Sabah itu ya ada kerajaan yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Ratu Balqis. Dia menyembahnya matahari. Sudah itu, bagaimana caranya? Nabi Sulaiman menyuruh para pasukan jin dan binatang untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis ya. Dan atas izin Allah, singgasana Ratu Balqis itu sudah ada di depan singgasana Nabi Sulaiman. Setelah itu Nabi Sulaiman langsung mendatangi Ratu Balqis, dan Ratu Balqis menawarkan sebuah hadiah, dan Nabi Sulaiman menolaknya karena beliau juga diberi keajaiban-keajaiban atau mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ratu Balqis lalu taat ya, masuk Islam atas izin Allah, dan atas izin Allah Ratu Balqis masuk Islam dengan perantara Nabi Sulaiman. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, yuk kita itibar, kekuasaan apapun jangan dijadikan Tuhan, makhluk jangan dijadikan Tuhan, dunia jangan dijadikan Tuhan, karena Allah sangat pencemburu.
Allah sangat pencemburu dan Allah tidak mau diduakan dengan sesuatu apapun, karena semuanya akan sirna dalam waktu sekejap. Jadilah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, tawadu tentunya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak video ini, channel ini. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kalau gitu terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kamu belum subscribe ya? Subscribe sekarang and like, comment, share, and subscribe pokoknya ya. Like, subscribe, and komennya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.